Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan syarah pembatal-pembatal keislaman karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala, wa ba'duhum yaqul, dan ada sebagian manusia yang mendefinisikan perbuatan kesyirikan dengan definisi asyirku an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allahi aw yudabbiru ma'allah. Fa idza kunta ta'taqida anna ahadan la yarzuqu ma'allahi wa la yakhluqu wa la yanfa'u wa la yadurru fa anta muwahhid. Wa naqulu lahu hadha lam yaqulhu al-musyrikuna al-awwalun. Wa hadha huwa tauhidur rububiyyah wa hum la yusyrikuna fir rububiyyati. Berkata Syekh Shalih Fauzan, sebagian manusia mengatakan tentang syirik, yaitu jika seseorang meyakini akan adanya manusia yang bisa menciptakan sebagaimana yang Allah ciptakan, atau jika seseorang meyakini ada yang dapat atau ada yang mampu memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki, atau syirik yaitu jika seseorang meyakini akan adanya seseorang yang mampu mengatur alam semesta ini sebagaimana Allah mengatur alam semesta ini. Maka jika seseorang memiliki keyakinan seperti ini, barulah dikatakan seseorang berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan. Sebagian manusia meyakini seperti ini. Sebagian manusia, sebagian kaum muslimin meyakini kesyirikan bentuknya seperti ini. Fa idza kunta, adapun jika kita meyakini tidak ada yang dapat memberikan rezeki bersama Allah, tidak ada yang bisa menciptakan sebagaimana yang Allah ciptakan, tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, maka
Jika seseorang meyakini dalam hatinya seperti ini, maka dia termasuk muwahhid, termasuk orang yang bertauhid atau mentauhidkan Allah. Maka Syekh meluruskan statement ini dengan mengatakan bahwasannya ucapan atau perkataan seperti ini tidak pernah ada pada masa kaum musyrikin dahulu. Ucapan atau perkataan atau keyakinan seperti ini belum pernah atau tidak pernah diucapkan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Ya. Karena ini adalah bagian daripada tauhid rububiyah. Dan mereka tidak menyekutukan Allah dalam rububiyahnya Allahu Jalla Dzikruhu Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seseorang tidak meyakini ada yang menciptakan selain Allah, memberikan rizki selain Allah, memberikan manfaat dan mencegah mudarat selain Allah, maka dia tidak termasuk bagian dari orang musyrik walaupun dia melakukan perbuatan kesyirikan dari jenis-jenis yang tidak disampaikan. Seperti misalnya yang pernah kita sampaikan, yakni tentang jenis kesyirikan yang pernah terjadi dalam sebuah masa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Seseorang yang masuk surga karena lalat dan seseorang yang masuk neraka karena lalat. Artinya apa? Jika seseorang melakukan sembelihan bukan untuk Allah, selama dia tidak meyakini adanya pencipta selain Allah, pemberi rizki selain Allah, pengatur alam semesta selain Allah, maka sebagian manusia berkeyakinan orang ini tidak jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Padahal perbuatan memberikan sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah ditunjukkan oleh syariat bagian daripada kesyirikan. Sebagaimana yang terjadi hari ini. Sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka tidak meyakini apa yang mereka lakukan menyembelih hewan-hewan tertentu yang diberikan untuk apa? Untuk tempat-tempat yang keramat, untuk pembangunan gedung-gedung yang kepalanya nanti di kemudian hari setelah disembelih kepalanya akan dikubur. Sebagian atau saudara-saudara kita ini yang melakukan perbuatan ini, mereka tidak menganggap ini bagian dari perbuatan kesyirikan. Berarti ada apa di sini? Ada kekeliruan pemahaman. Ada kekeliruan pemahaman yang perlu diluruskan. Ya, yang perlu diluruskan. Kenapa?
Karena menyembeli tidak boleh seseorang memberikannya, menujukannya, memaksudkannya untuk selain Allah, dan dia bagian daripada kesyirikan. Fama kanu ya'takiduna anna asnamahum takhluqu aw tarzuqu aw tuhyi aw tumit aw tudabbiru wa innama yattakhidunaha wasaitun bainahum wa bainallahi ta'ala. Adapun selama mereka tidak meyakini hal demikian, bahwasannya berhala-berhala mereka tidak menciptakan, tidak memberikan rizki, tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Adapun mereka menjadikan berhala-berhala ini hanya sebatas perantara antara mereka dengan Allah. Hanya menjadikan berhala-berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Kemudian Syekh Saleh Fauzan membawakan firman Allah dalam surah Yunus ayat ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Lihat, butuh pemahaman tentang ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya ini, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tetapkan sebagai perantara antara mereka dengan Allah, itu dinamakan apa sama Allah? Dinamakan apa? Dinamakan ibadah. Coba jamaah perhatikan ayat yang mulia ini. Lihat Allah bilang apa? Wa ya'buduna min dunillah. Perhatikan. Mereka ya'buduna, menyembah. Jelas sampai di sini, Pak? Mereka menyembah selain Allah, aktivitas yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sebagai perantara dinamakan oleh Allah ibadah. Paham, Pak? Coba bisa bapak-bapak lihat, jamaah lihat ayat yang mulia ini yang mengatakan aktivitas itu ibadah. Siapa? Kita bukan. Siapa? Allah. Allah mengatakan apa? Ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Aktivitas menetapkan sesuatu menjadi perantara, ya. Menetapkan sesuatu menjadi perantara, dan jika perantaranya tidak disyariatkan, maka ini masuk dalam kategori ibadah. Paham, Pak? Bisa dimengerti? Allah yang mengatakan aktivitas sebagian kaum muslimin, mereka menamakannya sebagai perantara. Mereka menamakannya sebagai wasilah. Perhatikan ayat yang mulia ini.
wa yaqulun, mereka berkata, haula'i syufa'auna. Mereka mengatakan, mereka atau perantara-perantara ini, ini hanya sebatas apa? Sebatas wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ada dua apa namanya? Ada dua definisi. Allah memasukkan apa yang mereka kerjakan sebagai ibadah. Sementara sebagian kaum muslimin tidak memasukkan apa yang mereka kerjakan itu sebagai sebuah ibadah, sebagai wasilah. Sehingga kalau tidak diyakini sebagai sebuah ibadah, maka dia atau seseorang tidak meyakini itu adalah perbuatan kesyirikan. Jelas ya Pak ya? Jelas? Orang yang pakai jimat itu tidak berkeyakinan jimat itu bisa memberi manfaat atau memberi mudarat. Sebagiannya berkeyakinan yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat itu Allah. Adapun jimat ini hanya sebatas perantara. Mereka menetapkan jimat ini sebagai perantara, tetapi Allah menyatakan aktivitas menjadikan jimat sebagai perantara sebagai sebuah ibadah. Jelas sampai sini Pak? Mafhum? Artinya apa? Ibadah atau kesyirikan itu tidak sempit pemahamannya. Coba kita renungi atau kita tadaburi hadis Nabi yang mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Taib. Berarti di sini dapat difahami syirik itu tidak hanya sebatas menyembah berhala. Syirik itu juga bisa berupa ucapan, yakni mengeluarkan kata-kata sumpah tidak dengan nama Allah masuk dalam kategori kesyirikan. Demi Allah, demi Rasul. Banyak diucapkan oleh kaum muslimin, oleh kaum muslimat. Banyak sekali diucapkan ucapan ini. Demi Allah, demi Rasul. Jelas Pak ya? Makanya dibutuhkan standar. Seseorang bisa-bisa saja, sah-sah saja mengklaim dirinya di atas kebenaran. Sementara yang lain di atas kebatilan. Setiap orang pasti mengklaim dirinya berada di atas kebenaran, sementara yang menyelisihinya berada di atas kebatilan. Semuanya seperti itu. Sahih? Semuanya seperti itu. Setiap orang bisa mengklaim di atas kebenaran, sementara yang menyelisihinya adalah kebatilan. Tetapi dari setiap yang mengaku berada di atas kebenaran ini kan perlu distandarisasi. Standarisasinya itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Mana di antara pengakuan seseorang atau sebuah kelompok yang mengklaim di atas kebenaran, mana yang dinyatakan benar oleh syariat. Jelas? Mana yang dinyatakan benar oleh syariat. Ambil contoh.
Sebagian kaum muslimin ada yang berfatwa memberikan statement rokok itu makruh, tidak sampai haram. Sahih? Ada statement itu? Ada. Keluar statement itu. Sehingga masih banyak orang merokok. Taib. Dari statement atau dari pendapat yang menyatakan haram dan makruh, keduanya meyakini pendapatnya masing-masing. Sahih? Maka yang mana yang tepat, apakah dia dihukumi haram atau dia dihukumi makruh, maka ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mana yang tepat untuk dihukuminya? Apakah dia akan dihukumi halal, haram, makruh? Jelas? Gitu. Karena bisa jadi seseorang meyakini sesuatu dan apa yang diyakininya salah. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Seseorang meyakini sesuatu dan apa yang diyakininya salah. Kemudian Syekh mengatakan, maqalu, orang-orang musyrikin di zaman dahulu itu, mereka tidak berkata wasilah-wasilah ini adalah yang menciptakan, yang memberikan rizki. Mereka tidak berkata seperti itu. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu tidak mengucapkan ucapan ini. Bal qalu yashfa'una lana indallah. Akan tapi yang mereka ucapkan, perantara-perantara ini adalah sebagai wasilah yang dapat bermanfaat buat kami di sisi Allah. Yatawassaquna indallah fahadal qawlu qawlun batilun. Dan tentunya perkataan ini adalah perkataan yang batil karena diingkari langsung oleh Allah. Allah mengingkari perkataan mereka. Taib. Tentunya yang diingkari oleh Allah dalam ayat yang mulia ini adalah perantara-perantara yang tidak dibolehkan oleh Dia. Tidak masuk di dalamnya perantara yang dibolehkan oleh Dia. Ada perantara atau wasilah-wasilah yang dibolehkan oleh Rabbul Alamin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba' anna syafa'ata syafa'ataini, bahwasannya syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafaat yang disyariatkan dan syafaat yang tidak disyariatkan. Perantara yang disyariatkan dan perantara yang tidak disyariatkan. Perantara yang disyariatkan maka tidak masuk dalam pengingkaran Allah di ayat yang mulia ini. Seperti apa? Perantara yang tidak Allah ingkari, yaitu seluruh perbuatan baik yang disyariatkan.
Kita lihat dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Maidah ayat ke-35. Baik, kata Allah dalam ayat yang mulia ini, justru Allah memerintahkan kita melakukan wasilah, Pak. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian Allah bilang apa? Wabtagu ilaihi al-wasilah. Maka di dalam mendekatkan diri pada Allah, lakukanlah wasilah atau perantara-perantara. Ayat ini sifatnya umum. Dan ayat ini juga yang dibawakan oleh sebagian saudara kita yang menetapkan suatu perantara antara dirinya dengan Allah. Karena Allah berkata secara umum, wabtagu ilaihil wasilah. Bukan tanpa dalil, dengan dalil, tetapi keliru di dalam cara memahami dalil. Paham, Pak? Jelas. Ayat ini sebagai sebuah dalil atau sebagai salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian saudara kita melakukan wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan karena mereka menganggap ayat ini sifatnya umum. Padahal ayat ini muqayyad, bukan am. Ayat ini muqayyad, terikat dengan ayat yang lain dan terikat dengan hadis-hadis Nabi. Kalau ayat ini am, maka setiap orang bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, Pak. Kita yakin sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang hatinya bersih, hatinya ikhlas. Kita yakin itu. Di antara mereka ada yang mau sholat malam tanpa tidur. Sahih ya? Ada yang mau puasa dan tidak berbuka. Ada yang mau beribadah tanpa menikah. Ada 3 perbuatan, 3 amal yang ingin dikerjakan. Ingat, ini belum dilakukan. Jelas Pak ya? Ini belum dilakukan, baru mau dilakukan, kemudian terdengar oleh Nabi. Ini baru mau dikerjakan. Karena sahabat tidak mengerjakan kecuali sesudah nanya kepada Nabi. Ini baru mau dilakukan. Dan akhirnya Nabi mendatangi ketiga orang ini. Intinya Nabi melarang 3 amalan ini. Perhatikan Pak. Amalan ini maksud dan tujuan dari ketiga orang sahabat ini apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sahih? Maksud dari ketiga orang ini, mau qiyamul lail tanpa istirahat, puasa tanpa ada waktu untuk berbuka, tidak menikah, maksud mereka agar mereka maksimal dalam taqarrub ilallah. Sahih? Mereka mau menerapkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, antum bertakwa kepada Allah dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan ketakwaan dan kecintaan Allah.
Gitu. Kita mau bertakwa, otomatis kita harus melakukan sesuatu agar timbul takwa itu, yaitu amal soleh. Kalau tidak ada amal soleh, maka tidak akan pernah mungkin ada takwa. Makanya dikatakan dalam pepatah, al-imanu yazidu bil amal. Iman itu yazid dengan amal. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan maksiat. Oke, tayyib. Akhirnya ketiga amal ini berhenti dilakukan dan tidak jadi dilakukan oleh tiga orang sahabat ini yang punya tujuan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan tiga amal ini. Tiga atau contoh ini menunjukkan seseorang di dalam mencari perantara mendekatkan dirinya kepada Allah harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Gak bisa seseorang mau mendekatkan diri pada Allah sesuka hatinya, gak bisa. Jelas sampai sini, Pak? Mafhum? Buktinya memang ini adalah ayat yang sifatnya am, tetapi perlu diketahui yang menjadikan orang tersesat di dalam memahami Al-Quran karena dia tidak mengkompromikan, tidak menjamak satu ayat dengan ayat yang lain, atau ayat dengan hadis, atau tidak melihat keterangan para ulama. Ini ayatnya tidak salah. Yang salah apa? Pemahamannya. Sudah masuk waktu Isya, silakan Pak.
Baik, kita lanjutkan. Jadi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Maidah ini adalah sebuah ayat yang umum, akan tetapi dia muqayyad. Paham Pak maksudnya? Jelas? Tidak bersifat mutlak. Paham nggak maksudnya? Kalau ayat ini bersifat mutlak, kalau ayat ini sifat mutlak, maka gimana Pak? Maka perbuatan apapun boleh dikerjakan, termasuk 3 orang yang mau beramal ini. Jelas? Kalau ayat ini bersifat mutlak, bebas, tentunya Nabi tidak perlu melarang 3 orang sahabat yang mau puasa tanpa buka, yang mau qiyamul lail tanpa tidur, yang mau membujang tidak menikah. Kalau ayat ini bersifat mutlak. Jelas Pak? Makanya dilarangnya 3 orang sahabat ini melakukan amalan yang sudah mereka niatkan, menunjukkan ayat ini tidak bersifat mutlak. Tapi ayat ini bersifat muqayyad. Terikat dengan, seperti misalnya gini. Kita, apa hukum mentaati orang tua? Hukumnya wajib, mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Kenapa? Muqayyad atau terikat atau hanya sebatas perkara-perkara yang ma'ruf. Sahih? Maka boleh seseorang tidak mentaati kedua orang tuanya saat kedua orang tuanya memerintahkan atau menyuruh tentang sesuatu yang melanggar syariat. Mafhum? Itu yang disebut dengan muqayyad dan mutlak. Maka ayat ini sifatnya muqayyad. Di antara takyid, di antara bentuk atau di antara ayat yang muqayyadkan ayat yang dalam surat Al-Maidah adalah firman Allah dalam surat Yunus ini. Kalau mereka menetapkan perantara itu boleh, maka tidak perlu Allah mengatakan dalam ayat ini wa ya'buduna min dunillah. Gak perlu ayat ini disampaikan oleh Rabbul Izzah. Kenapa gak perlu? Karena mereka menetapkan wasilah boleh berarti. Jadi gak perlu ada ayat ini. Jelas? Mafhum? Tapi karena apa yang mereka lakukan itu dianggap salah, dianggap keliru, maka Allah sampaikan ayat yang mulia ini. Bisa dipahami Pak ya? Mafhum sampai di sini ya? Jadi ada 2 keterangan paling tidak yang bisa kita dapatkan tentang ayat dalam surat Al-Maidah ini, yang mana surat Al-Maidah ayat ke-35 ini adalah ayat yang bersifat muqayyad. Dan takyidnya, pengikatnya malam ini telah kita ketahui minimal ada 2. Yang pertama surat Yunus ini. Paham Pak? Di surat Yunus ini Allah menetapkan perbuatan sebagian orang sebagai perbuatan kesyirikan. Sahih? Kalau perbuatan itu tidak syirik, tentu nggak perlu dilarang dengan ayat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi 3 orang yang ingin beramal. Kalau ayat ini bersifat umum,
Maka tidak perlu Nabi melarang 3 orang ini beramal. Kan kita bisa difahami Pak ya. Allah suruh kita, kata Allah apa sih kata Allah dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Maidah, wabtagu ilaihil wasilata. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, carilah perantara-perantara untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah. Kita disuruh cari perantara. Jelas? Mafhum? Allah perintahkan, tetapi Allah juga yang membatasi perantara yang boleh dikerjakan. Puasa, sunnah Senin Kamis boleh karena disyariatkan. Puasa Daud, puasa mutih boleh nggak? Gitu, jelas ya? Puasa mutih. Gitu. Apa tuh puasa mutih? Jadi di sini kita dapat pemahaman bahwasannya kesyirikan itu memang nyata, bukan hanya perkara menyembah selain Allah. Kemudian yang berikutnya, sekalipun orang berkeyakinan Allah sebagai penciptanya, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, Allah yang memberikan rezeki untuknya, dia belum tentu selamat dari kesyirikan. Belum tentu selamat dari kesyirikan. Kenapa? Karena ada jenis kesyirikan yang lainnya yang mungkin dia kerjakan dan dia lakukan. Seperti apa? Melakukan perantara-perantara yang tidak disyariatkan. Jelas sampai sini Pak? Bisa jadi seseorang tidak selamat walaupun dia meyakini Allah yang menciptakan, tidak ada pencipta selain Allah. Allah yang memberikan rizki, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Dia selamat di sini, tetapi belum tentu dia selamat dalam hal perantara. Belum tentu dia selamat dalam hal bersumpah atas nama selain Allah. Karena itu juga masuk dari perbuatan syirik. Mafhum Pak? Menunjukkan benar-benar seseorang harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena bisa jadi dia mengerjakan satu perbuatan kesyirikan yang dia tidak anggap perbuatan itu, atau dia tidak tahu perbuatan yang dia kerjakan adalah bagian dari kesyirikan. Sama seperti orang yang bersumpah dengan mengatakan demi Allah, demi Rasul. Yang punya resiko atau yang punya efek sangat fatal. Karena Nabi mengatakan faqad asyrak. Sama seperti orang yang coba-coba datang ke paranormal. Dukun, orang pintar atau apapun namanya. Cuma iseng-iseng tanya. Ya. Dan ini bagian dari perbuatan kesyirikan. Sebagian kita tidak memasuki ini atau tidak memasukkan perbuatan ini ke dalam perbuatan syirik, dan mereka masih menganggap mereka selamat dari kesyirikan karena mereka tidak meyakini ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, mematikan selain Allah. Tapi mereka tidak selamat karena mereka telah datang kepada
paranormal, dukun atau apapun namanya. Mereka nggak selamat di sini. Jelas sampai sini Pak ya? Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan Pak? Bukan amalnya baik, tapi diterima. Dan yang kedua, dia bukan hidup pada masa Nabi Muhammad. Syariatnya beda. Paham Pak? Yang diceritakan oleh Nabi tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa, mereka orang-orang yang pernah hidup sebelum zaman Nabi. Makanya Nabi yakussu, menceritakan pernah ada tentang 3 orang yang terjebak di dalam goa. Dia punya 3 amal. Jelas Pak ya? Gitu. Karena ya Pak, betul, 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 iya, betul. Itu memang tuntunannya seperti itu, Pak. Dan bahkan hati para sahabat seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi itu, Pak, amalnya istimewa, Pak. Tapi hatinya khawatir amalnya ditolak sama Allah. Amalnya ditolak sama Allah. Mereka sangat khawatir. Allah abadikan dalam Al-Quran. Wa qulubuhum wajilatun, kata Allah. Hati mereka setelah beramal takut. Gitu. Hati mereka setelah beramal takut tidak diterima oleh Allah Jalla dzikruhu. Terus bagaimana lagi Pak? Kalau ada orang yang beramal, dia tidak berusaha cari tahu amal yang diterima sama Allah. Orang yang sudah berusaha menyesuaikan amal apa sih yang diterima sama Allah, masih ragu dan masih ragu apa diterima oleh Allah atau tidak. Bagaimana lagi orang yang tidak mencari tahu apa yang Allah terima? Jelas ya? Ya, jadi begini. Sebagaimana kita tahu, dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan juga menjelaskan, amal diterima oleh Allah dengan 2 syarat. Ikhlas dan sesuai dengan amal Nabi atau mutaba'ah. Oke, sampai sini sepakat ya? Kalau kita punya amal yang sudah berusaha menyesuaikan dengan amal Nabi, maka PR kita apa? Ikhlas. PR kita ikhlas. Taib. Berarti setiap orang punya 2 pekerjaan utama yang harus dia kerjakan sebelum dia beramal. Yang pertama, amal yang akan dia kerjakan ikhlas untuk wajahnya Allah atau bukan. Yang kedua, amal yang akan dia kerjakan itu diajarkan atau dicontohkan atau tidak oleh Nabi-Nya. Ini 2 PR utama untuk setiap orang yang mau beramal. Begitu Pak. Jadi kita kalau sudah berusaha mengamalkan amalan sesuai sunnah, maka yang harus kita perjuangkan ikhlas hati kita. Antara kita dengan Allah. Betul. Enggak. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Karena bisa jadi doanya dikabulkan di hari kiamat.
Sebagaimana Nabi katakan, salah satu bentuk pengabulan doa ini penting agar kita terus berdoa, angkat tangan minta sama Allah. Nabi mengatakan salah satu bentuk pengabulan doa, doa itu ditahan sama Allah, tidak dikasih di sini dan Allah kasih nanti di akhir. Gitu Pak. Jadi belum tentu. Wah saya nggak dikabul nih doanya, padahal saya sudah ungkapkan wasilah. Oh bukan, belum tentu. Jelas Pak? Gitu. Ada lagi? Yang disyariatkan? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Betul Pak? Kan Allah bilang, wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, maka carilah, lakukanlah perantara-perantara yang mendekatkan diri kalian pada Allah. Taib, pertanyaan Bapak, Ustadz mana perantara yang disyariatkan gitu ya? Perantara yang disyariatkan adalah perantara-perantara yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya sholat 5 waktu. Termasuk puasa, termasuk zakat, termasuk haji, termasuk umroh gitu. Makanya tadi saya sedikit bedakan. Kita mau mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah dengan puasa boleh atau tidak? Boleh. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayamul Bid, puasa Muti. Nah, di situ kan tadi. Puasa Muti bisa, tujuan orang melakukan puasa Muti mungkin mendekatkan diri pada Allah. Tapi tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Nabi pun tidak membenarkan orang yang mau puasa tidak berbuka, orang yang mau qiyamul lail tidak tidur, orang yang mau beribadah tidak menikah. Jelas Pak ya? Mafhum sampai sini? Jadi memang kita harus cari cara untuk kita dekat dengan Allah. Tapi caranya tidak sesuka-suka kita. Mafhum Pak? Kalau caranya dibolehkan sesuka-suka kita, maka Nabi nggak perlu ngelarang 3 orang sahabat ini. Jelas? Nggak perlu dong Nabi sampai datengin 3 orang ini, antum yang ngomong gini, gini. Iya. Nggak perlu kan? Kalau memang ini ayat sifatnya mutlak, nggak perlu. Bapak mau umroh datangnya ke Karbala gitu kan. Gak perlu ada ustadz bilang itu sesat, kan gak perlu. Perlu gak gitu? Gak perlu dong dibilang sesat kan gak mungkin. Saya umrohnya kemana? Hajinya kemana? Karbala. Gak perlu ada ustadz mengomentari orang yang haji dan umroh Karbala sesat. Gak perlu dong, gak boleh bahkan. Benar gak Pak Syarif? Boleh gak orang komentarin gitu? Gak boleh. Kalau ayat ini sifatnya mutlak. Tapi karena ayat ini sifatnya muqayyad, siapapun yang haji dan umroh kelak selain kemana? Ke tanah suci Mekah, Baitullah, Ka'bah, maka kita katakan sesat. Benar Pak? Boleh nggak kita bilang orang yang tunaikan haji di atas gunung, ada nggak Pak? Ada nggak? Orang yang tunaikan haji di haji atau umrah di atas gunung, dia bikin Ka'bah misalkan, dia muter-muter tawaf di situ, boleh nggak kita bilang dia sesat? Kenapa boleh? Karena syariat menetapkannya tawaf itu di mana? Di Karbala, benar? Hah? Salah. Boleh nggak bilang orang yang tawaf di Karbala sesat? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. 3 kali 3 antum bilang 10 sesat antum, boleh nggak? Boleh nggak? Sesat. Pak, 3 kali 3 berapa? Bapak bilang 12. Antum bilang apa tentang Bapak? Nggak tahu. Oke? Mohon maaf Pak ya. Contoh Pak. Nggak tahu. Bodoh. Sesat. Benar nggak? 3 kali 3 kata dia 20 kata Bapak. Misalnya nih Pak, contoh misalkan gitu. Boleh nggak kita bilang, itu Bapak Alwi salah tuh 3 kali 3 kok 20.
Kan 3 kali 3 yang benar adalah 6. Salah juga antum gitu. Ya enggak? Mafhum jelas sampai sini? Jelas? Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.